Madagaskar adalah pulau yang menghasilkan bentuk-bentuk kehidupan yang begitu aneh hingga terasa seperti berasal dari planet lain. Karena isolasi geografisnya selama jutaan tahun, lebih dari 90% satwa liar dan 80% tanamannya tidak ditemukan di tempat lain di muka bumi. Itulah mengapa daratan ini sering disebut sebagai benua ke-8. Untuk memahami Madagaskar, kita harus memutar waktu pada jutaan tahun silam. Bahwa sekitar 160 juta tahun yang lalu, daratan raksasa Gondwana mulai mengalami keretakan. Kala itu, Madagaskar yang terjepit di antara Afrika dan India mulai terombang-ambing. Pertama, ia melepaskan diri dari Afrika untuk kemudian sekitar 88 juta tahun yang lalu, ia mengucapkan selamat tinggal pada India. Sejak saat itu, Madagaskar mengapung sendirian, menjadi sebuah pulau benua yang benar-benar terisolasi. Kemudian, di atas rakit raksasa ini, para penumpang, mulai dari hewan dan tumbuhan purba, memulai sebuah kehidupan yang mandiri dan tidak terganggu oleh apapun. Tanpa persaingan dari predator besar seperti singa atau hena, tanpa dominasi primata cerdas seperti monyet atau kera, kehidupan di Madagaskar mengambil jalan yang berbeda. Lalu hasilnya adalah sebuah ekosistem yang rapuh serta aneh, namun juga sangat luar biasa indah. Jauh sebelum manusia menjejak kaki di Madagaskar, pulau ini adalah kerajaan para primata. Kendati demikian, mereka bukanlah monyet atau kera yang kita kenal. Mereka adalah lemur, sekelompok primata hidung basah yang kemudian menjadi identitas pulau ini. Di Afrika, kerabat mereka telah punah karena kalah bersaing dengan monyet yang lebih adaptif. Namun di Madagaskar, tanpa pesaing, mereka berkembang biak dan mengisi setiap ceruk ekologis yang tersedia. Madagaskar menjadi surga bagi lebih dari 100 spesies lemur yang masih hidup, yang masing-masing dengan keunikan serta pesonanya tersendiri. Tetapi, jika ada satu duta besar bagi dunia lemur, maka itu adalah lemur cata atau lemur ekor cincin. Mereka dikenal berkat penampilannya yang sangat unik. Wajah mirip rubah dengan mata oranye tajam, tubuh abu-abu yang ramping, dan tentu saja ekor panjang berbelang hitam putih yang mereka angkat tinggi-tinggi seperti bendera saat berjalan. Berbeda dengan sebagian besar lemur yang arboreal atau hidup di atas pohon, lemur ekor cincin adalah yang paling banyak menghabiskan waktu di tanah, mulai dari galeri hutan hingga semak belukar di selatan Madagaskar. Perilaku sosial mereka sangat kompleks dan menarik. Mereka hidup dalam kelompok besar yang disebut sebagai trups, yang bisa terdiri hingga 30 individu. Yang menarik, kelompok ini diperintah oleh hierarki matriarkal yang ketat. Seekor betina alfa bersama dengan betina-betina dominan lainnya memiliki hak pertama atas makanan serta tempat istirahat yang terbaik. Sementara itu, para jantan harus tunduk dan seringkali berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain sepanjang hidup mereka. Salah satu ritual paling ikonik mereka adalah apa yang diistilahkan sebagai pemujaan matahari. Di pagi hari yang sejuk, kelompok ini akan duduk tegak di atas tanah untuk menghadap matahari dengan lengan terentang. Dalam posisi yang menyerupai postur yoga atau meditasi ini, mereka menyerap kehangatan pagi untuk memulai hari. Namun tentu, ini bukanlah ritual spiritual, melainkan termoregulasi yang cerdas,
sebuah cara untuk menghangatkan tubuh setelah malam yang dingin. Lemur ekor cincin juga memiliki cara komunikasi yang sangat canggih di antara mereka. Selain berbagai vokalisasi, mereka adalah ahli komunikasi kimia. Para jantan memiliki kelenjar aroma di pergelangan tangan serta dadanya. Mereka akan menggosokkan kelenjar ini pada ekor panjang mereka dan kemudian melambai-lambaikan ekor beraroma itu ke arah saingan dalam sebuah ritual yang disebut perang bau. Ini adalah cara untuk menunjukkan dominasi tanpa harus terlibat dalam perkelahian fisik yang cukup berbahaya. Sementara itu, jauh di dalam kanopi hutan hujan di timur Madagaskar, sebuah suara magis menggema di antara pepohonan. Suara itu adalah campuran antara nyanyian paus bungkuk serta panggilan sirine yang melengking. Itu adalah panggilan teritorial dari Indri, lemur terbesar yang masih hidup dan memiliki bakat sebagai penyanyi. Indri memiliki penampilan yang mencolok. Dengan bulu hitam putih tebal yang membuatnya tampak seperti boneka panda persilangan beruang Teddy, mata besar yang menatap penuh penasaran, ditambah telinga bulat yang berbulu, mereka sangat berbeda dari lemur lainnya. Salah satu ciri khasnya adalah mereka nyaris tidak memiliki ekor, hanya sebuah tunggul kecil. Indri hidup dalam kelompok keluarga kecil monogami. Biasanya terdiri dari sepasang induk dan beberapa keturunan mereka. Mereka adalah folivora sejati, yang berarti makanan utama mereka adalah dedaunan muda, meskipun mereka juga memakan buah serta bunga. Gaya hidup mereka sangat terikat pada pohon, bergerak melalui kanopi dengan lompatan vertikal yang kuat dari satu batang pohon ke batang lain. Namun, yang paling mendefinisikan Indri adalah nyanyian duet mereka. Pasangan Indri akan bernyanyi bersama setiap pagi untuk menandai wilayah mereka dan memperkuat ikatan sosial. Lagu ini bisa terdengar hingga jarak 2 km, menjadi semacam soundtrack yang tidak terpisahkan dari hutan hujan timur. Selain Indri dan ekor cincin, Madagaskar juga memiliki balerina berbulu putih yang melayang di udara, melompat sejauh 10 meter dari satu pohon ke pohon lain dengan keanggunan yang luar biasa. Mereka adalah Sifaka, yang dijuluki sebagai penari dari hutan Madagaskar. Nama mereka berasal dari suara panggilan alarm sefak yang khas saat mereka merasakan bahaya. Sifaka adalah maestro dalam hal berpegangan serta melompat secara vertikal. Tubuh mereka seolah memang dirancang sempurna untuk metode ini. Kaki belakang yang sangat panjang dan kuat berfungsi seperti pegas, sementara tangan mereka mencengkram batang pohon vertikal. Di udara, mereka tampak seperti terbang, mengendalikan pendaratan mereka dengan presisi yang menakjubkan. Kendati demikian, keajaiban Sifaka tidak berhenti di pepohonan. Ketika mereka terpaksa turun ke tanah untuk menyeberangi area terbuka, ketidakmampuan mereka untuk berjalan normal menghasilkan sebuah tontonan yang lucu dan menawan. Mereka akan berdiri tegak dengan 2 kaki dan bergerak menyamping dalam serangkaian lompatan seperti tarian, dengan lengan terangkat untuk keseimbangan. Gerakan ini, yang sering disebut sebagai tarian Sifaka, adalah salah satu pemandangan paling ikonik dan menghibur di alam liar Madagaskar. Selain menjadi surga bagi lemur, Madagaskar adalah ibu kota bunglon dunia. Sekitar separuh dari semua spesies bunglon di planet ini hanya ditemukan di Madagaskar. Mereka terdiri dari beragam bentuk, ukuran serta warna yang spektakuler. Mereka adalah seniman ilusi,
pemburu yang sabar, serta keajaiban rekayasa biologis. Dari yang terbesar, seperti bunglon parson yang bisa tumbuh sepanjang lengan orang dewasa dan memiliki penampilan prasejarah seperti dinosaurus mini, hingga yang paling kecil, Brookesia micra, yang ditemukan pada tahun 2012 dan sangat kecil sehingga bisa bertengger dengan nyaman di ujung kepala korek api. Brookesia micra adalah salah satu reptil terkecil di dunia. Sebuah bukti betapa ekstrimnya keragaman satwa di pulau ini. Kemampuan bunglon untuk berubah warna seringkali disalahpahami. Bahwa berubah warna bukan hanya untuk kamuflase. Perubahan warna adalah bahasa mereka. Bunglon mengubah warna kulit sebagai respon terhadap emosi seperti stres, ketakutan, kegembiraan, atau karena perubahan suhu, cahaya, dan yang terpenting untuk berkomunikasi dengan bunglon lain. Warna-warna cerah dapat menandakan kesiapan untuk kawin, sementara warna gelap bisa menjadi tanda agresi atau stres. Proses ini dimungkinkan oleh sel-sel khusus di kulit mereka yang disebut kromatofor, yang dapat mengembang atau menyusut untuk memantulkan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Sebagai hewan pemburu, mereka adalah perwujudan kesabaran. Mata mereka yang dapat bergerak secara independen 360 derajat memungkinkan mereka untuk memindai mangsa dan predator secara bersamaan tanpa menggerakkan kepala. Ketika seekor serangga berada dalam jangkauan, lidah mereka yang panjangnya bisa mencapai 2 kali panjang tubuhnya melesat keluar dengan kecepatan lebih dari 20 km per jam untuk menangkap mangsa dengan ujungnya yang lengket. Pada setiap ekosistem, terdapat predator puncak yang membentuk dinamika jaring makanan. Dan begitu pula di Madagaskar. Dan di pulau ini, peran itu diisi oleh makhluk ramping, misterius, dan sangat efisien bernama fossa. Sekilas, makhluk ini tampak seperti persilangan antara puma kecil serta anjing luwak. Tubuhnya yang berotot dan lentur, serta ekornya yang panjang, memberikan kelincahan luar biasa, baik di tanah maupun di pepohonan. Fossa adalah pemburu lemur. Mereka adalah satu-satunya predator di Madagaskar yang cukup besar dan gesit untuk secara teratur memangsa lemur dewasa, bahkan indri dan sifaka yang berukuran besar. Pergelangan kaki mereka yang sangat fleksibel memungkinkan mereka untuk menuruni pohon dengan kepala terlebih dahulu dengan kecepatan tinggi, sebuah kemampuan langka yang memberi mereka keunggulan dalam mengejar mangsa arboreal. Mereka adalah pemburu soliter yang mengandalkan keheningan dan kejutan, bergerak tanpa suara melalui hutan sebelum melancarkan serangan mematikan. Kehadiran fossa menciptakan elemen ketegangan dan drama di hutan Madagaskar, sebuah pengingat bahwa di balik keindahan dan kelucuan para lemur terdapat perjuangan konstan untuk bertahan hidup. Selain para hewan utama yang kerap mendapat sorotan, Madagaskar juga dipenuhi oleh hewan-hewan lain yang tidak kalah anehnya. Salah satunya adalah kumbang jerapah, serangga kecil dengan warna merah dan hitam yang seolah didesain oleh seorang kartunis. Pejantannya memiliki leher yang sangat panjang, jauh lebih panjang dari tubuhnya sendiri, yang ia gunakan bukan untuk makan, melainkan untuk bertarung dengan pejantan lain memperebutkan pasangan dan untuk membantu betina membangun sarang dengan menggulung daun. Lalu ada pula mamalia bernama tenrek dengan penampilan yang juga unik. Sekilas mereka tampak seperti campuran dari beberapa hewan. Tubuh kecil lonjong seperti tikus, moncong runcing mirip celurut, dan pada beberapa spesies tubuhnya dipenuhi duri layaknya landak. Panjang tubuh mereka bervariasi dari hanya 4 cm hingga hampir 40 cm, tergantung pada spesiesnya. Karena penampilan unik inilah,
Tenrek sering disebut sebagai hewan Frankenstein alam, sebuah mosaik dari banyak hewan lain, namun sama sekali bukan salah satu dari mereka. Secara genetika, Tenrek bukanlah kerabat tikus, landak, ataupun celurut. Mereka berasal dari kelompok mamalia yang disebut sebagai Afrosoricida, yang justru berhubungan dekat dengan gajah dan golden mole. Ini artinya seekor hewan kecil seukuran telapak tangan ternyata masih satu garis keturunan jauh dengan gajah Afrika raksasa. Dan fakta ini adalah contoh indah dari betapa rumit dan mengejutkannya kehidupan di Madagaskar. Selain dihuni oleh hewan-hewan yang sangat unik, Pulau Madagaskar juga menjadi surga bagi tanaman yang menarik. Tanaman di Madagaskar telah beradaptasi dengan cara-cara yang luar biasa untuk bertahan hidup di berbagai habitat ekstrim, dari hutan hujan yang basah hingga gurun yang paling kering. Di pesisir barat Madagaskar, di sepanjang jalan tanah antara Morondava misalnya, terbentang salah satu pemandangan paling magis dan ikonik di planet ini, yaitu Jalan Pohon Baobab. Deretan pohon baobab yang megah dan beberapa telah berusia lebih dari 800 tahun menjulang tinggi ke langit seperti pilar raksasa. Batang mereka yang besar dan halus berwarna abu-abu kemerahan, sementara cabang-cabangnya yang kecil dan jarang di puncak tampak seperti akar, menciptakan siluet yang tidak terlupakan, terutama saat matahari terbit atau terbenam. Legenda lokal menceritakan sebuah kisah yang indah untuk menjelaskan penampilan aneh mereka. Dikatakan bahwa ketika para dewa pertama kali menciptakan dunia, mereka memberikan pohon kepada setiap hewan. Namun, Hena yang datang terakhir hanya mendapatkan baobab. Karena merasa marah dan iri, Hena menanam pohon itu secara terbalik dengan akarnya mencuat ke langit. Cerita lain menyebutkan bahwa Tuhan, karena tidak senang dengan kesombongan baobab yang merasa sebagai pohon terindah, mencabutnya dan menanamnya kembali secara terbalik. Di luar mitos itu, baobab adalah pohon kehidupan. Disebut demikian karena batangnya yang besar dapat menyimpan hingga 120.000 liter air, sehingga memungkinkan mereka bertahan melalui musim kemarau yang sangat panjang. Bagi manusia, pohon ini menyediakan segalanya. Buahnya yang kaya vitamin C dapat dimakan, bijinya menghasilkan minyak, dan kulit kayunya dapat dibuat menjadi tali atau kain. Bagi ekosistem, mereka adalah surga. Selama musim berbunga yang singkat, bunga-bunga putih besar mereka mekar di malam hari dan diserbuki oleh kelelawar dan lemur tikus. Burung bersarang di cabangnya dan banyak makhluk lain berlindung di bawah bayangannya. Pohon-pohon ini adalah sisa-sisa terakhir dari hutan kering lebat yang pernah menutupi wilayah ini, berdiri sebagai pengingat yang agung dan sunyi akan keindahan yang telah hilang. Sementara itu, di sudut barat daya Madagaskar, terdapat sebuah lanskap yang tampak seperti berasal dari planet fiksi ilmiah. Sebuah hutan berduri atau sering disebut sebagai spiny forest. Hutan ini merupakan salah satu ekosistem paling aneh dan paling kering di muka bumi, di mana hampir setiap tanaman telah beradaptasi untuk memiliki duri, tulang atau paku sebagai mekanisme pertahanan serta adaptasi terhadap kekurangan air. Berjalan di tempat ini terasa seperti menjelajahi taman kaktus surreal, meskipun sebagian besar tanamannya tidak berkerabat dengan kaktus sama sekali. Keluarga tanaman yang dominan di hutan ini adalah endemik di wilayah ini. Pohon-pohon seperti pohon gurita memiliki lengan-lengan panjang yang ditutupi duri tajam yang tumbuh ke segala arah dengan daun-daun kecil yang hanya muncul sebentar setelah hujan langka. Tanaman di tempat ini melakukan adaptasi yang sangat ekstrim. Banyak tanaman melakukan fotosintesis melalui batang hijau mereka untuk mengurangi kehilangan air melalui daun.
Duri yang tajam tidak hanya melindungi herbivora, tetapi juga membantu mengkondensasikan embun langka dari udara pagi. Namun hebatnya, di tengah lanskap yang tampak tidak ramah ini, kehidupan tetaplah berkembang. Sifaka dengan lincah menari di antara batang-batang berduri, sementara kura-kura laba-laba yang terancam punah merangkak di bawahnya. Hutan berduri adalah bukti nyata dari ketangguhan dan kreativitas alam, sebuah pengingat bahwa kehidupan dapat menemukan cara untuk berkembang, bahkan di tempat yang paling keras sekalipun. Jika Madagaskar adalah panggung besar bagi keajaiban kehidupan, maka kini panggung itu sedang terancam runtuh. Dengan demikian, apa artinya menyaksikan lemur menari, bunglon berganti warna, atau fossa mengintai dari balik semak jika hutan tempat mereka hidup kian hari kian menyusut? Dan disinilah kisah Madagaskar berubah dari sebuah keajaiban menjadi sebuah drama tentang bertahan hidup melawan arus kehancuran. Madagaskar pernah ditutupi oleh hutan lebat yang membentang dari pesisir hingga pegunungan. Namun kini, sebagian besar hutan itu telah lenyap. Dalam beberapa dekade terakhir, lebih dari 90% hutan asli Madagaskar telah hilang akibat deforestasi. Hutan-hutan itu ditebang untuk membuka lahan pertanian, terutama dengan metode tradisional yang disebut dengan tafi, yaitu membakar hutan untuk ladang sementara. Masyarakat kecil melakukannya untuk bertahan hidup, tetapi skala besar dari praktik ini menjadikan hutan yang kaya spesies hanya tinggal kenangan. Akibatnya, hewan-hewan yang begitu bergantung pada hutan seperti lemur dan sifaka kehilangan rumah mereka. Maka bayangkan seekor indri yang biasa bernyanyi di kanopi tinggi, kini suaranya berhenti karena pepohonan tempatnya berpegangan telah menjadi abu. Selain kehilangan habitat, banyak satwa Madagaskar juga diburu. Lemur misalnya, meskipun bagi sebagian suku dianggap sebagai hewan sakral, tetap diburu untuk daging. Bahkan indri yang dulunya dilindungi oleh kepercayaan, kini mulai menjadi korban karena tekanan ekonomi yang membuat masyarakat rela melanggar tabu. Sementara fossa, sang predator puncak, sering diburu karena dianggap ancaman bagi ternak. Lalu reptil seperti bunglon diburu untuk perdagangan hewan eksotis. Dan semua ini menciptakan tekanan tambahan pada populasi satwa yang kini sudah rapuh.